Halo, bertemu lagi di Anti-Fraud 101 Podcast Season 2. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab dari sesi sebelumnya. Jangan lupa ya untuk teman-teman simak di edisi sebelumnya karena teman-teman ingin mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tidak hanya terkait pengetahuan dasar tapi juga kemampuan yang harus tetap ditingkatkan untuk makin memahami peranan kita semua sesungguhnya untuk menjadi bagian anti-fraud. Nah, bersama saya Dian Kartika Rahajeng, kita akan fokus kali ini terkait peran dan dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam investigasi. Saya yakin teman-teman tidak hanya pembelajar di kelas audit forensik, akuntansi forensik, forensic accounting and fraud investigations, juga semua pembelajar praktisi akan sangat relevan untuk bisa menyimak podcast edisi kali ini. Nah, bersama saya sudah kembali ini Bapak Dr. Mardhani yang waktu lalu benar-benar memberikan sebuah pemikiran yang luar biasa nih, PR buat teman-teman semuanya untuk makin bisa mengasah kemampuan. Nah, di mana teknologi itu akan menjadikan mutlak nih. Kita sapa dulu nih Pak Mardhani. Halo Bapak, ketemu lagi. Sehat Bapak? Selalu sehat. Mantap. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Wah, semangatnya luar biasa ini ya. Siap. Langsung nyalur ini ya energinya ke teman-teman. Nah Bapak, kali ini kita akan fokus nih di podcast sebelumnya Bapak menyinggung terkait artificial intelligence, terkait AI. Tapi Bapak menyatakan itu deep learning ya Pak, mohon koreksi. Apa sih Pak sebenarnya mungkin perlunya kita untuk mengupdate pengetahuan terkait AI atau mungkin relevansinya sih Pak pengdayaan deep learning atau AI ini dalam proses investigasi khususnya? Ya, jadi sebenarnya istilah yang kita pakai sebenarnya agak general ya, deep analytics. Deep analytics, jadi maaf, deep betul. Analytics ini bentuknya teknologinya AI. Nah di dalam AI itu ada beberapa pendekatan. Ada yang namanya machine learning, ada yang deep learning. Nah, di semacam itu konstruksi pengetahuan gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya kenapa kita penting untuk maju ke sana, itu ada 3 alasan. Untuk fraud apapun ya, apalagi corruption segala macam, menurut saya extraordinary crime itu butuh extraordinary teknik juga untuk membongkarnya. Benar, dan salah satunya adalah ya kita harus menggunakan teknologi terkini. Jadi khusus untuk AI itu ada 3 hal. Satu, kita bisa memanfaatkan atau menggunakannya sebagai pure tools. Tool bantu kita kita tetap jadi auditor forensiknya gitu ya, misalnya atau investigatornya, tetapi kita menggunakan itu sebagai senjata kita untuk data collecting, kemudian memanage datanya sampai menganalisis tadi yang larinya ke deep learning atau machine learning tadi. Kemudian yang kedua, AI-nya itu sebenarnya bisa jadi alat bantu kita untuk memanage activity kita dalam melakukan forensik. Dari tadi schedulingnya, kemudian project manajemennya, sampai nanti menghasilkan resultnya. Bahkan saat ini sudah ada AI yang bisa memberikan rekomendasi apakah ini fraud apa enggak. Kan gitu. Jadi kita kipas-kipas ya Pak ya? Kita fitting data saja, data dan parameter. Nah yang terakhir adalah sebenarnya ini kalau bahasa saya kayak art. Jadi ini akan membedakan investigator atau auditor forensik di masa depan. Ada, mohon maaf ya, saya nyebutnya auditor old fashion, atau yang moderate, atau yang memang advance. Nah ini, nanti itu akan disparitas kalau bahasa saya. Level case-nya akan berbeda-beda itu. Kalau fraudnya biasa-biasa saja ya nanti ditangani yang biasa. Tapi begitu extraordinary crime yang cukup complicated, ya nanti kita membutuhkan ini. Dan ini sebenarnya good news karena ini akan jadi peluang masa depan bagi kita-kita yang ada di area ini. Begitu. Baik. Nah, tapi good news itu kadang sebagai penggiat fraud itu sometimes lunch doesn't come freely ya Pak ya. Ada konsekuensinya nih Pak kayaknya. Selain juga kerahasiaan data yang ngasih Pak, kehandalan. Nah, kira-kira antisipasi atau sejauh mana sih kita harus mengantisipasi dalam rangka mengutilisasi deep analytics atau nantinya sebenarnya apapun teknologinya, kata kuncinya itu black box-nya. Jadi kadang ada beberapa teknologi yang memang di dalamnya itu tidak explainable. Ya, contohnya AI. Kita tidak bisa memberikan jawaban misalnya, kenapa kok tiba-tiba rekomendasinya dari ABC yang direkomendasikan B. Nah,
kemampuan membuat ini menjadi explainable itu yang paling penting menurut saya. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kalau kita bisa pertanggungjawabkan, itu membawa kita tadi benar-benar datanya harus kita pastikan itu data yang bukan garbage in, garbage out. Sumbernya valid, data source-nya benar, cara pengambilan datanya benar. Kita pipeline masuk ke dalam penyimpanan data juga benar, dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diperlukan. Dan kemampuan ini sangat penting. Kalau bahasa kami ya, sebenarnya teman-teman yang bukan hanya ya, tapi yang posisinya menganalisis ini fraud dan lain sebagainya itu simpel. Tapi yang paling berat itu ini, yang ngurusin dirty work dari sumbernya sampai menyajikan untuk bisa dianalisis. Jadi gitu. Jadi bukan kokinya sebenarnya, tapi asisten koki yang menyiapkan ingredient dan alat-alat masaknya, dipastikan steril segala macam sehingga ketika disajikan jadi enak. Nah, itu yang jadi penting. Nah, kalau yang punya dapur, Pak, nah AI itu kan pasti ada kreatornya. Nah, sejauh mana kita bisa mengandalkan atau bisa tadi kan memilih, ini kan banyak teknologi AI yang digunakan. Nah, dari creator itu kan mungkin ya Pak, saya awam sekali, ada pesan sponsornya kan Pak. Nah, sejauh mana kita bisa menggunakan, how ethical mungkin menggunakan AI dalam investigasi. Jadi memang saat ini sudah ada yang namanya, selain tadi yang explainable AI, ada namanya responsible AI. Nah, di responsible AI itu ada klausul ethics. Apa itu ethics? Jadi kita memang menggunakan sewajarnya, tidak over, juga tidak under. Nah, untuk mengetahui ini sewajarnya ini sebenarnya kembali ke podcast sebelumnya. Yang bisa menentukannya adalah orang yang punya tiga kemampuan dasar tadi. Tahu case-nya, domain knowledge-nya, tahu teknologinya, dan punya experience. Nah, ini kalau bisa di-link dengan tiga ini, nah, itu akan bisa tadi memastikan hal tersebut bisa terjadi dengan baik. Tidak terlalu under atau tidak terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kira-kira begitu. Baik. Dan sebagai tools maka AI itu juga punya semacam, kalau statistik namanya margin of error. Nah, gitu. Itu, kalau kita namanya acceptance rate atau confident levelnya. Nah, ini bisa dikejar dengan cara tadi. Kita memberikan jaminan bahwa data sumbernya itu valid. Kalau makin 100% valid, maka rekomendasinya juga valid. Makin mahal dong, Pak. Mahal. Itu makin mahal. Dan benar, pesan sponsor itu biasanya ada di proses ini. Ini independensi kita sebagai auditor, independensi kita sebagai investigator jadi penting. Nah, kita beruntung kita di area di perguruan tinggi yang tanda kutip independensinya cukup bagus lah. Tapi kalau kita di investigator misalnya private, nah itu. Nah, kadang ya sesuai di posisi mana. Kalau dia ada di terdakwa, ya kalau dia ada di di penuntut ya pasti akan berbeda posisinya. Makanya kadang kalau saya sendiri pribadi memilih memang posisinya di saksi ahli karena kita kan netral gitu. Jadi ya kita apa adanya saja gitu sih. Mungkin boleh share Pak atau mungkin beberapa kasus yang memang mendayakan AI sebagai salah satu alat dalam investigasi. Pernah nggak Pak? Pernah. Jadi sama yang kemarin kita menggunakan untuk kasus crude oil itu kita menggunakan AI untuk sisi melakukan analisis behavior. Jadi karena transaksinya jutaan, maka nggak mungkin kita plototin satu-satu. Maka kita modelkan. Kita menggunakan teknik machine learning waktu itu, yang disebut sebagai time series machine learning. Mungkin teman-teman yang teknikal tahu algoritma namanya LSTM. Nah, itu adalah menggunakan time series algorithm. Kita lihat berdasarkan behavior itu runtutan waktu. Kalau misalnya nih ya dalam kurun waktu tertentu 3 hari polanya seperti ini, 3 hari berikutnya dia konsisten kayak gitu. Nah, berarti ada grand skenario, ada fraud by design. Nah, kira-kira begitu dimodelkan. Sehingga sebenarnya kalau diteruskan, kita akan tahu orang ini akan melakukan hal yang sama untuk fase berikutnya. Benar-benar. Nah, sebenarnya kalau pada titik tertentu ini bisa kita melakukan semacam mitigasi. Sistem bisa membuat semacam blok. Kalau dia melakukan hal yang serupa, approval-nya dicabut, misalnya semacam itu. Jadi kalau kita mau agak optimistik ya, satu sisi AI bisa membongkar, satu sisi nanti bisa dimanfaatkan untuk pencegahan sebenarnya. Betul, nah, betul. Itu.
Berarti sudah ada sebenarnya tinggal ngelempar aja ya Pak. Sebenarnya bisa untuk sangat membantu. Tidak hanya untuk investigasi, pencegahan, pendeteksian termasuk pencegahan. Nah itu kan Bapak ini saat menggunakan AI itu kan banyak sekali ya perdebatan. Wah ini sangat cost ya, tidak efisien, termasuk mungkin tidak sustainable, ya, tidak ramah lingkungan. Nah kira-kira menurut Bapak, hemat Bapak, pro kontranya untuk sejauh mana mungkin menggunakan AI ya dari sisi berbagai aspek itu untuk membantu investigasi itu kapan Bapak make ini, ibarat kata pisau yang paling tajam atau cukup dengan tadi yang medium mungkin ya, mungkin tidak terlalu tradisional gitu. Sebenarnya kalau saya prinsipnya ketika saya berhadapan dengan data yang kompleks, maka saya butuh itu. Gitu. Karena data yang kompleks itu berarti saya tidak bisa mengandalkan kemampuan analitik biasa. Dan kita butuh, ya itu bisa parameternya banyak ya, datanya sangat banyak sekali atau mungkin kompleks hubungan satu sama lain misalnya, sehingga kita butuh pemodelan yang dibantu dengan engine yang cukup mumpuni. Nah pada titik itu sebenarnya, nah ini sebenarnya bermain dengan pengalaman sebenarnya. Jadi makanya tadi di 3 triase pengetahuan itu penting ini, menentukan ini. Nah kalau itu kita bisa tentukan, itu nanti akan baik. Jadi itu sebenarnya bermain di situ. Kecuali satu. Ada beberapa kali kasus itu yang memang by design dari awal pengennya pakai AI. Kenapa Pak? Karena objeknya itu juga kejadiannya di platform digital, bukan di physical. Wah ini kuat-kuatan ini Pak ya? Kuat-kuatan. Dan itu memang ya benar sekali Bu. Saya setuju kuat-kuatan. Karena yang kita hadapi itu yang kemarin misalnya itu ada satu kasus fraud, bukan fraud bahkan itu sudah kayak semacam money laundry tapi masuk ke dalam platform e-commerce. Nah gimana caranya kita melakukan membongkar kasusnya? Ya, harus pakai AI masuk ke dalam sistem itu. Bahkan tidak ada penstopan transaksi waktu itu. Alamiah. Dan itu kita bisa profile dan ya kayak jadinya kayak apa ya, investigasi kayak trapping gitu ya. Kita amati, kita buntuti kalau bahasa fisiknya gitu ya, tapi ditransaksi. Dan kemudian kita tandai sehingga ketika itu dikumpulkan datanya terlihat polanya, ya sudah. Ketika pola ada baru dilakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk misalnya mengumpulkan bukti untuk jadi nanti di evidence-kan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Bukankah encrypted ya Pak? Ya, prinsipnya encrypted, tetapi encrypted itu kan selalu bisa decrypted, kan begitu. Betul. Nah, ini kalau ngomongin tantangan tadi, entah itu di enkripsi atau tantangan teknologi ya tadi kuat-kuatan. Nah, kalau kita saya mungkin bilangnya tantangan utama, PR besar kita nih Pak, ngomongin metode integrasi AI dalam investigasi. Misalnya tadi privacy, ya ngomongin security. Sejauh mana sih mungkin atau mungkin regulasi nih Pak. Nah sejauh mana sih mungkin entah itu APH ya atau mungkin sejauh Bapak mendayakan AI sudah sejauh mana kita memastikan bahwa penggunaan AI ini sudah taat hukum lah atau mungkin sesuai gitu Nje. Sebenarnya kayak kita driving mobil. Jadi tergantung pengendaranya. Saya bisa pakai mobil sekeren apapun, saya bisa dapat kena tilang juga gitu kan. Betul. Iya kan? Tergantung kita. Jadi tergantung kita. Jadi ini bukan kemudian gini, pakai AI itu kemudian fully automated dan kemudian kita tinggal duduk dan nunggu hasil. Tapi kita yang jadi lead-nya. Kita jadi lead-nya dan kita yang mendrive-nya mau kemana, kita arahkan kemana. Pembuktiannya mau apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tinggal ini yang paling penting. Jadi kadang kalau kita bicara AI itu kemudian kan orang wah pekerjaan saya jadi hilang misalnya gitu ya kalau di investigator gitu ya. Tapi enggak, kita malah berada di posisi terhormat. Kita lead AI-nya. Kita yang mendesain bagaimana skenarionya segala macam. Nah, skenario itu kita turunkan ke AI, mereka melakukan otomatisasi. I am the captain ya Pak. Yes, kita the captain. Dan kemudian nanti pada titik tertentu memang benar mereka AI itu akan memberikan rekomendasi ini fraudnya levelnya sekian, kerugian sekian segala macam. Nah, tapi kita yang decide. Pada bagian mana yang akan kita jadikan sebagai ujung tombak untuk pembuktian. Gitu. Baik. Nah itu sebenarnya. Ya kalau mobil listrik langgar lampu merah, kalau taksi terbang belum ada peraturan kendaraan di atas sebuah aero lingkungan seseorang. Nanti kalau di atas rumah saya, wah nginjen aku ini ngintip ini gitu. Nah dari sisi regulasi sejauh mana mungkin bisa memfasilitasi atau menjaga gitu Pak? Kalau saya sih gini, kalau di dunia teknologi ini ya, mohon maaf sebelumnya, teknologi itu ada prinsip ya is better I'm sorry daripada get the permission. Ups gitu ya Pak ya. Jadi intinya betul apa? Sih memang nih ya, antisipasi sebenarnya. Intinya itu sebenarnya ya
ya mau bagaimanapun regulasi itu selalu behind the line gitu. Dan gitu. Apalagi teknologi ya. Sehingga memang harusnya tadi kuncinya sebenarnya tadi kita nggak apa-apa melangkah beberapa jauh dari line, tapi nanti yang penting kita explainable pada posisi sekarang. Tapi nanti lambat laun mereka akan teredukasi. Ini aja kemarin saya juga diskusi dengan tim yang dulu menangani, tampaknya caranya Pak Mardhani itu bisa kita adopsi untuk kasus-kasus yang lain ya Pak ya. Benar Pak. Cuma tugas kita adalah membuat itu jadi framework yang bisa di-accept sebagai salah satu tindakan hukum. Nah itu kan masuk nanti kalau itu praktik baiknya terjadi di feeding ke dalam regulasi. Nah gitu. Benar. Nah berarti ngomongin edukasi, ngomongin menyamakan persepsi sehingga menjadi sebuah framework ini kan berarti kan kita bisa semacam mengadaptasi gitu ya perkembangan pesatnya AI gitu. Benar. Nah sejauh ini proses adaptasi untuk menyamakan persepsi ini menurut Bapak sudah sejauh mana sih Pak supaya entah itu apalah dalam rangka pendayaan sumber daya atau pelatihan atau mungkin kolaborasi tadi tidak hanya ahli tapi juga ya ilmuwan mungkin ya Pak ya untuk bisa ini mendukung nih proses entah fraud prevention, detection atau investigation gitu. Mostly yang kita lakukan, yang saya lihat sekarang ya itu kita bentuknya tuh by accident gitu. Jadi by accident tuh maksudnya gini. Terlanjur perlu baru gitu ya. Baru kita baru cari ahlinya gitu kan jadi semacam itu. Kita memang belum punya semacam fasilitas yang bisa bekerja kolaborasi bersama-sama. Ya kita nggak usah jauh-jauh deh. Saya membayangkan misalnya kalau kita memang di forensik digital, katakanlah di universitas gitu ya, kita yang harus punya research group yang memang ahli di bidang forensiknya, forensik digital, computer science, gabung. Iya sih. Kemudian kita bisa mempropose something bahwa itu secara scientifically is working. Kebetulan saya di FEB dekat dengan Pak Rimawan misalnya kayak gitu. Nah itu kita berdiskusi itu, jadi semacam itu. Sehingga ketika maju untuk penanganan sesuatu, kita sudah sebenarnya belum framework sih, tapi kita udah punya tanda kutip cara bersama untuk melakukan itu, kolaborasinya di situ. Meskipun kalau dalam bahasa hukum ya sebenarnya ini masih terlihat manual, tapi sebenarnya di dalamnya itu full of advance method yang kita lakukan. Nah, tinggal nanti ini kita bisa formalkan gitu ya. Tapi kalau secara kebutuhan, kalau saya lihat di beberapa investigator luar negeri, bahkan di luar negeri itu ini sudah lazim, sudah sangat lazim. Nah kalau di luar negeri regulasinya sampai di mana Pak? Ya kebetulan mereka lebih advance ya kan, bahkan di beberapa, mungkin pernah dengar ya di Eropa misalnya gitu, AI itu regulated, karena memang antisipasi itu. Tadi dalam isu privacy, kapan kita boleh mengambil data dari personal untuk kepentingan pengadilan? Kalau di luar di Amerika misalnya kan harus tanda tangan jaksa misalnya gitu ya. Kalau di sana enggak. Kalau ada beberapa regulasi, misalnya kalau tidak salah di Estonia itu AI itu bisa mengambil, memprofile orang itu tanpa harus melalui court. Kalau dia terindikasi something saja. Di Cina lebih berat lagi. Kalau dia menggunakan social credit scoring itu memang diintip dari by default diintip. Kamu baik atau buruk diintip, dibikin skornya. Kalau skornya memburuk, sebenarnya dia udah jadi tersangka sebelum jadi tersangka. Tapi pendekatannya agak lain. Kalau dia udah mulai negatif, negara hadir untuk membuat dia jadi positif lagi. Nah, semacam itu. Wah ini itu. Tidak dibiarkan lah gitu. Itu sebenarnya. Memang jadi sebenarnya kita melihat AI itu sebagai sebuah hal yang optimisme kita ya. Optimistik saja sebenarnya. Jadi jangan khawatir lah dengan banyak hal. Jadi jangan takut dulu gitu kan. Jangan takut. Meskipun saya paham, kadang ada namanya white AI, ada black AI. Betul. Memang tergantung siapa yang nyetir. Baik. Wah teman-teman luar biasa ya. Aduh ini kayaknya kita perlu undang lagi nih Pak Mardhani di kesempatan yang lain ya untuk bisa share yang lebih luas. Tapi semoga diskusi AI ini cukup memantik ya. Dan terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya diundang ke sini lagi, Nje. Malah nih, ingin lagi. Ingin lagi, mantap nih. Nah, ini teman-teman kayaknya biar sengaja deh Pak, pinisirin gitu ya Pak. Biar lanjut ke edisi podcast berikutnya. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan teman-teman tuh kan banyak sekali PR kita di teknologi, tidak hanya ngomongin ya skill serta analytics, AI pun dan seterusnya ini masih banyak ini ya. Akan menjadi tugas utama kita untuk jangan pernah berhenti belajar. Ya, semoga podcast kali ini menginspirasi teman-teman semua pembelajar, praktisi dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa stay aware karena fraud bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih.